Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan terkait filsafat. Mungkin kita biasa mendengar bahwa apakah filsafat masih cukup mampu untuk menjawab berbagai permasalahan kekinian? Apakah filsafat bisa menyelesaikan permasalahan kegalauan anak muda mungkin? Ataukah apakah filsafat mampu membuka ruang-ruang kerja bagi kalangan muda? Tentu ini menjadi semacam pertanyaan yang cukup menggelitik pada satu sisi sebagai seorang yang akrab dengan bacaan-bacaan filsafat. Karena kita sebagai seorang pembaca filsafat tentu akan merasa tertantang ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Apakah filsafat masih cukup hits untuk kita kembangkan di zaman ini? Apakah filsafat cukup bisa menjawab tantangan zaman? Semua hal-hal pertanyaan itu terkadang membuat kita pada satu sisi berpikir, apakah misalnya pemikiran-pemikiran seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles masih cukup mumpuni untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan-kegundahan manusia-manusia kekinian. Tentu kalau kita ingin kembali merefleksikan ketiga tokoh pemikir dari filsafat Yunani yang cukup populer atau masyhur sampai hari ini, tentu kita akan melihat bahwa kalau kita berpegang teguh misalnya kepada ketiga pemikiran tokoh filsafat Yunani seperti Socrates, kita sebagai anak muda ataupun dalam kondisi apapun, kita akan selalu bertanya pada satu sisi, apakah yang kita lakukan hari ini, apakah cukup terbaik? Apakah cukup menghasilkan misalnya pada satu sisi? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dialektik itu bisa kita lakukan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan kita. Sehingga pada dasarnya filsafat itu ada, kalau kita bercermin kepada Socrates, filsafat lewat metode dialektika itu menghadirkan cara kepada kita semua untuk melihat, memikirkan ulang atau mengambil langkah-langkah ke depan. Sehingga saya kira metode-metode filsafat yang diajarkan oleh Socrates itu saya kira sangat bisa menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan praktis kita. Seperti misalnya kalau kita sudah mencapai sesuatu hal misalnya, kita tidak merasa puas dengan kondisi itu. Karena kita merasa bahwa setiap hari, setiap detik terjadi banyak ide-ide atau hal-hal kreatif yang terjadi bahkan di seluruh belahan dunia menghadirkan kreasi-kreasi terbaik. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengambil metode atau inspirasi dari pemikiran Socrates, kita merasa bahwa apa yang kita raih atau apa yang ada hari ini tidak membuat kita merasa cukup puas, karena kita merasa yakin bahwa masih ada hal-hal pengembangan yang jauh lebih kreatif atau yang lebih efektif lagi ke depan. Nah, kita dituntut lewat metode dialektik ini untuk selalu memikirkan apa yang hari ini terjadi dan apa yang bisa kita hasilkan di masa yang akan datang, baik berupa pemikiran ataupun berupa karya-karya yang lain, seperti misalnya teknologi. Kita merasa ataupun kita bergelut misalnya hari ini dengan dunia-dunia kaum milenial, tentu kita merasakan bahwa ada banyak hal perkembangan yang begitu cepat tiap detik terjadi. Sehingga kalau kita sebagai seorang generasi muda ingin mengambil sedikit inspirasi dari metode Sokratik, maka kita akan melakukan banyak upaya-upaya penggalian-penggalian ide-ide, dan kita tidak merasa bahwa ide yang ada hari ini itu sudah mapan atau sudah yang terbaik, karena masih ada ruang-ruang kemungkinan terjadi ide-ide yang jauh lebih baik yang bisa kita kembangkan berpatokan dengan ide awal yang bisa kita dapatkan. Seperti misalnya hari ini dunia startup misalnya begitu berkembang, hari demi hari, bahkan tiap detik ada ide-ide baru pengembangan yang bisa kita lihat. Nah, metode Sokratik itu bisa diterapkan di situ. Kita bisa melihat misalnya, memetakan ataupun melihat peta-peta persaingan mungkin pada satu sisi. Kalau kita ingin melihat bahwa ada banyak kompetitor-kompetitor yang bisa lahir tiap detik, tiap saat. Sehingga kalau kita merasa cukup
dengan apa yang ada hari ini, kemudian kita tidak berpikir lagi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka yang atau masa yang akan panjang, tentu kita akan ketinggalan. Karena setiap orang yang merasa dirinya atau tertantang melihat kondisi yang ada, tentu akan selalu gelisah untuk memikirkan apa yang ada hari ini. Saya kira metode Sokratik lewat dialektika masih sangat relevan untuk kita lakukan untuk membedah apa yang terjadi hari ini. Kemudian kalau kita melihat misalnya pemikiran Plato yang cukup ideal misalnya, atau memang landasan pemikiran dari Plato itu berpikir ideal, segala sesuatu dilihatnya itu ada sesuatu hal yang ideal. Nah, kita misalnya sebagai generasi muda itu bisa membangun semacam proyeksi bahwa saya bisa melahirkan karya yang terbaik, dalam tanda petik karya yang ideal menurut kita, yang kita cita-citakan di masa yang akan datang. Dengan perasaan seperti itu, dengan gejolak seperti itu, atau inspiring seperti itu, seharusnya membuat kita lebih banyak lagi bergerak lebih jauh. Karena kita melihat bahwa proses kehidupan di dunia ini, ya kan, kalau Plato kan kita sudah sempurna di alam idea, kemudian kita lahir di alam dunia, kemudian kita mengalami semacam keterlupaan pada satu sisi. Nah, upaya untuk mengingat kembali itu bisa dilakukan dengan gerak kita untuk belajar senantiasa memperdalam pengetahuan. Nah, kalau kita ingin tarik ke konteks kekinian, lebih membaca peta-peta bahwa kita bisa memikirkan atau mencita-citakan sesuatu hal yang ideal, baik terhadap karir, baik terhadap bisnis, maupun terhadap apa yang akan kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita ke depan. Kita memasang target yang ideal, tentu itu membuka ruang kepada diri kita untuk melakukan berbagai upaya. Nah, bertolak daripada itu semua, kita sampai misalnya kepada salah seorang tokoh Yunani yang juga cukup populer di antara ketiganya, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kalau kita pakai metode Aristoteles, maka tentu kita akan melihat langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Memulai dari hal-hal yang mungkin dari kecil. Kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa langkah-langkah yang kita lakukan ke depannya bisa seperti ini. Lewat metode yang bercorak empirik tentunya, kita bisa belajar banyak dari Aristoteles. Sehingga kalau kita ingin mengambil semacam pelajaran untuk melihat, membaca kondisi kita hari ini, pemikiran Sokrates yang sifatnya dialektik, yang selalu mempertanyakan apa yang ada hari ini, misalnya lewat metode dialektik yang kita pakai untuk membedah diri, sosial, dan lingkungan kita. Kemudian lewat prinsip pemikiran Plato, kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang ideal, baik dari segi pemikiran maupun karir yang bisa kita capai di hari-hari ke depan. Kemudian dengan pemikiran Aristoteles, kita belajar bahwa kita mesti memulai dari langkah-langkah yang sifatnya partikuler, artinya yang sifatnya kecil, kemudian secara bertahap kita melakukan, baru kemudian kita menarik satu kesimpulan bahwa saya bisa sampai pada karir tertentu misalnya. Saya kira kalau kita ingin mengambil ini sebagai sebuah inspirasi di masa kekinian, pemikir-pemikir itu menyediakan semacam satu landasan ataupun pisau analisis kepada kita untuk berkembang di masa yang akan datang. Sehingga mungkin pada kesempatan kali ini saya ataupun dari perwakilan Fides Channel menyampaikan bahwa ketiga tokoh pemikir dari Yunani ini, apabila kita jadikan sebagai landasan awal untuk bergerak, landasan atau pisau analisis di dalam kita mengambil satu jalan ataupun hal-hal yang akan kita lakukan, tentu akan memberikan ruang-ruang tersendiri yang mungkin akan membuat langkah kita ke depan jauh lebih baik. Sekaligus kami dari tim Fides Channel ingin memberikan sedikit respon bahwa ada beberapa pertanyaan yang terkadang terlontar ketika kita menyebut istilah filsafat, apalagi tokoh-tokoh filsafat. Terkadang ada orang yang menyatakan bahwa para
filosof hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, tapi lupa menapaki jejak-jejak langka di bumi atau melakukan hal-hal yang lain misalnya yang bisa memberikan perubahan besar. Tentu sebetulnya kalau kita ingin melihat para pemikir ataupun para filosof, tentu mereka memiliki style gaya berpikir yang satu dengan yang lainnya yang cukup berbeda. Mungkin kalau kita membaca karya-karya yang berbasis Plato, mungkin kita akan melihat bahwa ada sesuatu hal yang bersifat ideal yang didapat dari seorang pemikir. Kemudian kalau kita membaca karya-karya Karl Marx misalnya, itu memberikan kita satu dorongan bahwa seorang pemikir atau filosof bukan hanya sekedar untuk memikirkan dunia, tetapi bagaimana caranya untuk merubah dunia. Tentu ini semua memberikan kita semacam inspirasi, membuka wawasan dan cakrawala kita untuk menapaki berbagai hal yang bisa kita lakukan di hari-hari ke depan. Tentu kami dari Fides Channel melihat bahwa setiap pemikir ataupun para filosof itu memberikan inspirasi kepada kita semua. Mari kita tidak henti-henti untuk melakukan proses pembacaan untuk menjadikan pemikiran-pemikiran mereka sebagai pembuka wawasan, pembuka inspirasi, sehingga kita bisa melakukan berbagai langkah-langkah positif baik kepada diri kita, kemudian kepada lingkungan kita. Sekali lagi kami menyampaikan dari tim Fides Channel bahwa dengan membaca pemikiran para filosof itu memberikan kita banyak inspirasi, banyak sesuatu hal yang pikiran-pikiran yang mungkin melampaui zamannya ketika para filosof itu hadir, mungkin akan terasa konteksnya di hari ini, ataupun kita mencoba melakukan proses memikirkan ulang apa yang para filosof hadirkan lewat ide-ide dan pikiran-pikirannya. Tentu tugas kita lah yang mencoba melakukan reflektif, mencoba melakukan proses penggalian sehingga bisa terjadi semacam transformasi pemikiran dari para pemikir-pemikir yang dulu. Pesan kami dari tim Fides Channel bahwa bacalah, dengan membaca pemikiran para filosof kita memiliki semacam satu perspektif tersendiri, mencoba menghadirkan perspektif secara utuh, kemudian kita bisa mengambil satu langkah yang cukup positif di dalam kehidupan kita, yang bisa mempengaruhi cara pandang, yang bisa mempengaruhi tindakan-tindakan kita, dan bahkan mungkin pemikiran filosof cukup menentukan karir apa yang cocok atau profesi apa yang cocok di masa yang akan datang. Atau mungkin lewat pemikiran-pemikiran para filosof kita memulai sesuatu hal seperti membuka perusahaan ataupun mengambil satu langkah yang cukup besar di masa yang akan datang, yang tentunya digali dari basic-basic pemikiran para filosof. Salam dari Fides Channel. Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan terkait filsafat. Mungkin kita biasa mendengar bahwa apakah filsafat masih cukup mampu untuk menjawab berbagai permasalahan kekinian? Apakah filsafat bisa menyelesaikan permasalahan kegalauan anak muda mungkin? Ataukah apakah filsafat mampu membuka ruang-ruang kerja bagi kalangan muda? Tentu ini menjadi semacam pertanyaan yang cukup menggelitik pada satu sisi sebagai seorang yang akrab dengan bacaan-bacaan filsafat. Karena kita sebagai seorang pembaca filsafat tentu akan merasa tertantang ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Apakah filsafat masih cukup hits untuk kita kembangkan di zaman ini? Apakah filsafat cukup bisa menjawab tantangan zaman? Semua hal-hal pertanyaan itu terkadang membuat kita pada satu sisi berpikir, apakah misalnya pemikiran-pemikiran seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles
masih cukup mumpuni untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan-kegundahan manusia-manusia kekinian. Tentu kalau kita ingin kembali merefleksikan ketiga tokoh pemikir dari filsafat Yunani yang cukup populer atau masyhur sampai hari ini, tentu kita akan melihat bahwa kalau kita berpegang teguh misalnya kepada ketiga pemikiran tokoh filsafat Yunani seperti Socrates, kita sebagai anak muda ataupun dalam kondisi apapun, kita akan selalu bertanya pada satu sisi, apakah yang kita lakukan hari ini, apakah cukup terbaik? Apakah cukup menghasilkan misalnya pada satu sisi? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dialektik, itu bisa kita lakukan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan kita. Sehingga pada dasarnya filsafat itu ada, kalau kita bercermin kepada Socrates, filsafat lewat metode dialektika itu menghadirkan cara kepada kita semua untuk melihat, memikirkan ulang atau mengambil langkah-langkah ke depan. Sehingga saya kira metode-metode filsafat yang diajarkan oleh Socrates itu saya kira sangat bisa menjawab apa yang menjadi tantangan-tantangan praktis kita. Seperti misalnya kalau kita sudah mencapai sesuatu hal misalnya, kita tidak merasa puas dengan kondisi itu. Karena kita merasa bahwa setiap hari, setiap detik, terjadi banyak ide-ide atau hal-hal kreatif yang terjadi bahkan di seluruh belahan dunia menghadirkan kreasi-kreasi terbaik. Oleh karena itu kalau kita ingin mengambil metode atau inspirasi dari pemikiran Socrates, kita merasa bahwa apa yang kita raih atau apa yang ada hari ini tidak membuat kita merasa cukup puas, karena kita merasa yakin bahwa masih ada hal-hal pengembangan yang jauh lebih kreatif atau yang lebih efektif lagi ke depan. Nah, kita dituntut lewat metode dialektik ini untuk selalu memikirkan apa yang hari ini terjadi dan apa yang bisa kita hasilkan di masa yang akan datang, baik berupa pemikiran ataupun berupa karya-karya yang lain, seperti misalnya teknologi. Kita merasa ataupun kita bergelut misalnya hari ini dengan dunia-dunia kaum milenial, tentu kita merasakan bahwa ada banyak hal perkembangan yang begitu cepat tiap detik terjadi. Sehingga kalau kita sebagai seorang generasi muda ingin mengambil sedikit inspirasi dari metode Sokratik, maka kita akan melakukan banyak upaya-upaya penggalian-penggalian ide-ide, dan kita tidak merasa bahwa ide yang ada hari ini itu sudah mapan atau sudah yang terbaik, karena masih ada ruang-ruang kemungkinan terjadi ide-ide yang jauh lebih baik yang bisa kita kembangkan berpatokan dengan ide awal yang bisa kita dapatkan. Seperti misalnya hari ini dunia Starbucks misalnya begitu berkembang, hari demi hari, bahkan tiap detik ada ide-ide baru pengembangan yang bisa kita lihat. Nah, metode Sokratik itu bisa diterapkan di situ. Kita bisa melihat misalnya, memetakan ataupun melihat peta-peta persaingan mungkin pada satu sisi kalau kita ingin melihat bahwa ada banyak kompetitor-kompetitor yang bisa lahir tiap detik, tiap saat. Sehingga kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada hari ini, kemudian kita tidak berpikir lagi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka yang atau masa yang akan panjang, tentu kita akan ketinggalan. Karena setiap orang yang merasa dirinya atau tertantang melihat kondisi yang ada, tentu akan selalu gelisah untuk memikirkan apa yang ada hari ini. Saya kira metode Sokratik lewat dialektika masih sangat relevan untuk kita lakukan untuk membedah apa yang terjadi hari ini. Kemudian kalau kita melihat misalnya pemikiran Plato yang cukup ideal misalnya, atau memang landasan pemikiran dari Plato itu berpikir ideal, segala sesuatu dilihatnya itu ada sesuatu hal yang ideal. Nah, kita misalnya sebagai generasi muda itu bisa membangun semacam proyeksi bahwa saya bisa melahirkan karya yang terbaik, dalam tanda petik karya yang ideal menurut kita, yang kita cita-citakan di masa yang akan datang. Dengan perasaan seperti itu, dengan gejolak seperti itu, atau inspiring seperti itu, seharusnya membuat kita lebih banyak lagi bergerak lebih jauh. Karena kita melihat bahwa proses kehidupan di dunia ini
Ya kan kalau Plato kan kita sudah sempurna di alam idea, kemudian kita lahir di alam dunia, kemudian kita mengalami semacam keterlupaan pada satu sisi. Nah, upaya untuk mengingat kembali itu bisa dilakukan dengan gerak kita untuk belajar senantiasa memperdalam pengetahuan. Nah, kalau kita ingin tarik ke konteks kekinian, lebih membaca peta-peta bahwa kita bisa memikirkan atau mencita-citakan sesuatu hal yang ideal, baik terhadap karir, baik terhadap bisnis, maupun terhadap apa yang akan kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita ke depan. Kita memasang target yang ideal, tentu itu membuka ruang kepada diri kita untuk melakukan berbagai upaya. Nah, bertolak daripada itu semua, kita sampai misalnya kepada salah seorang tokoh Yunani yang juga cukup populer di antara ketiganya, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kalau kita pakai metode Aristoteles, maka tentu kita akan melihat langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Memulai dari hal-hal yang mungkin dari kecil. Kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa langkah-langkah yang kita lakukan ke depannya bisa seperti ini. Lewat metode yang bercorak empirik tentunya, kita bisa belajar banyak dari Aristoteles. Sehingga kalau kita ingin mengambil semacam pelajaran untuk melihat, membaca kondisi kita hari ini, pemikiran Socrates yang sifatnya dialektik, yang selalu mempertanyakan apa yang ada hari ini, misalnya lewat metode dialektik yang kita pakai untuk membedah diri, sosial, dan lingkungan kita. Kemudian lewat prinsip pemikiran Plato, kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang ideal, baik dari segi pemikiran maupun karir yang bisa kita capai di hari-hari ke depan. Kemudian dengan pemikiran Aristoteles, kita belajar bahwa kita mesti memulai dari langkah-langkah yang sifatnya partikuler, artinya yang sifatnya kecil, kemudian secara bertahap kita melakukan, baru kemudian kita menarik satu kesimpulan bahwa saya bisa sampai pada karir tertentu misalnya. Saya kira kalau kita ingin mengambil ini sebagai sebuah inspirasi di masa kekinian, pemikir-pemikir itu menyediakan semacam satu landasan ataupun pisau analisis kepada kita untuk berkembang di masa yang akan datang. Sehingga mungkin pada kesempatan kali ini saya ataupun dari perwakilan Fides Channel menyampaikan bahwa ketiga tokoh pemikir dari Yunani ini, apabila kita jadikan sebagai landasan awal untuk bergerak, landasan atau pisau analisis di dalam kita mengambil satu jalan ataupun hal-hal yang akan kita lakukan, tentu akan memberikan ruang-ruang tersendiri yang mungkin akan membuat langkah kita ke depan jauh lebih baik. Sekaligus kami dari tim Fides Channel ingin memberikan sedikit respon bahwa ada beberapa pertanyaan yang terkadang terlontar ketika kita menyebut istilah filsafat, apalagi tokoh-tokoh filsafat. Terkadang ada orang yang menyatakan bahwa para filosof hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, tapi lupa menapaki jejak-jejak langkah di bumi atau melakukan hal-hal yang lain misalnya yang bisa memberikan perubahan besar. Tentu sebetulnya kalau kita ingin melihat para pemikir ataupun para filosof, tentu mereka memiliki style gaya berpikir yang satu dengan yang lainnya yang cukup berbeda. Mungkin kalau kita membaca karya-karya yang berbasis Plato, mungkin kita akan melihat bahwa ada sesuatu hal yang bersifat ideal yang didapat dari seorang pemikir. Kemudian kalau kita membaca karya-karya Karl Marx misalnya, itu memberikan kita satu dorongan bahwa seorang pemikir atau filosof bukan hanya sekedar untuk memikirkan dunia, tetapi bagaimana caranya untuk merubah dunia. Tentu ini semua memberikan kita semacam inspirasi, membuka wawasan dan cakrawala kita untuk menapaki berbagai hal yang bisa kita lakukan di hari-hari ke depan. Tentu kami dari Fides Channel melihat bahwa setiap pemikir ataupun para filosof itu memberikan
inspirasi kepada kita semua. Mari kita tidak henti-henti untuk melakukan proses pembacaan, untuk menjadikan pemikiran-pemikiran mereka sebagai pembuka wawasan, pembuka inspirasi, sehingga kita bisa melakukan berbagai langkah-langkah positif, baik kepada diri kita, kemudian kepada lingkungan kita. Sekali lagi kami menyampaikan dari tim Fides Channel bahwa dengan membaca pemikiran para filosof itu memberikan kita banyak inspirasi, banyak sesuatu hal yang pikiran-pikiran yang mungkin melampaui zamannya ketika para filosof itu hadir, mungkin akan terasa konteksnya di hari ini, ataupun kita mencoba melakukan proses memikirkan ulang apa yang para filosof hadirkan lewat ide-ide dan pikiran-pikirannya. Tentu tugas kita lah yang mencoba melakukan reflektif, mencoba melakukan proses penggalian sehingga bisa terjadi semacam transformasi pemikiran dari para pemikir-pemikir yang dulu. Pesan kami dari tim Fides Channel bahwa bacalah, dengan membaca pemikiran para filosof, kita memiliki semacam satu perspektif tersendiri, mencoba menghadirkan perspektif secara utuh, kemudian kita bisa mengambil satu langkah yang cukup positif di dalam kehidupan kita, yang bisa mempengaruhi cara pandang, yang bisa mempengaruhi tindakan-tindakan kita, dan bahkan mungkin pemikiran filosof cukup menentukan karir apa yang cocok atau profesi apa yang cocok di masa yang akan datang. Atau mungkin lewat pemikiran-pemikiran para filosof kita memulai sesuatu hal seperti membuka perusahaan ataupun mengambil satu langkah yang cukup besar di masa yang akan datang, yang tentunya digali dari basic-basic pemikiran para filosof. Salam dari Fides Channel.